Memerlukan modal. Sebelum mendirikan perusahaan, ada beberapa hal yang kita perlukan untuk menunjang keberlangsungan perusahaan kita ke depannya. Agar perusahaan kita dapat diakui oleh pemerintah, kita perlu membuat akte notaris. Akte notaris ini kita perlukan sebagai bukti legalitas perusahaan kita, artinya pemerintah sudah mengetahui dan mengakui keberadaan perusahaan kita. Lalu informasi apa saja yang harus kita lengkapi? Yang pertama adalah nama penghadap atau nama kita sebagai pemilik atau orang yang ingin mendirikan perusahaan. Selanjutnya alamat penghadap atau alamat tempat tinggal kita. Lalu nama perusahaan kita dalam berapa banyak modal yang kita gunakan, dan pengurusan perseroan terbatas atau bentuk organisasinya akan seperti apa. Setelah membuat akte notaris, selanjutnya kita mendaftarkan perusahaan kita ke Dinas Perekonomian untuk memiliki situ atau surat izin usaha. Dengan melampirkan akte notaris yang telah kita buat tadi, dana atau letak di mana perusahaan kita akan berdiri, dan surat yang menyatakan bahwa masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan kita tidak keberatan kita mendirikan perusahaan. Dan yang terakhir adalah mendaftarkan ke Kanwil Perindustrian jika perusahaan kita bergerak pada bidang perindustrian, atau Kanwil Perdagangan apabila perusahaan kita bergerak pada bidang perdagangan untuk mendapatkan izin usaha. Dengan melampirkan akte notaris dan situ yang sudah kita buat, serta daftar alat-alat yang akan kita gunakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan usaha kita. Kita juga sebagai pendiri perusahaan bisa menggabungkan perusahaan kita dengan perusahaan lain sebagai salah satu strategi untuk memperluas bisnis yang kita miliki. Yang harus kita ketahui, penggabungan terbagi ke dalam dua jenis, yakni penggabungan vertikal integral dan horizontal paralelisasi. Yang harus kita ketahui, penggabungan terbagi ke dalam dua jenis, yakni penggabungan vertikal integral dan horizontal paralelisasi. Vertikal integral adalah penggabungan perusahaan kita dengan perusahaan yang memiliki tahapan produksi yang berbeda, akan tetapi meliputi semua fase produksi mulai dari bahan baku sampai barang jadi dalam satu organisasi. Misalnya kita ambil contoh, perusahaan kita bergerak dalam bidang manufaktur, lalu kita mengakuisisi atau menggabungkan distributor atau pemasok bahan baku kita dengan tujuan agar pengeluaran yang kita perlukan ke depannya tidak terlalu besar. Yang kedua adalah penggabungan horizontal paralelisasi. Ini merupakan bentuk penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak pada bidang yang sama. Tujuannya adalah untuk menekan persaingan. Ada beberapa istilah dalam penggabungan perusahaan. Yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi merupakan cara pengembangan perusahaan yang sudah ada atau menyelamatkan kembali perusahaan yang sedang mengalami keterpurukan dana. Dengan kata lain, akuisisi adalah menerima, memperoleh, atau mengambil alih tindakan kepemilikan suatu perusahaan melalui pembelian saham suatu perusahaan sehingga perusahaan pengakuisisi memiliki suara mayoritas. Yang kedua adalah merger. Merger adalah penggabungan beberapa perseroan yang membentuk perseroan baru. Misalnya bank-bank negara BUMN mengadakan peleburan untuk menghadapi persaingan perdagangan bebas. Yang ketiga adalah joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara menjadi satu perusahaan untuk memperoleh kekuatan ekonomi sehingga diperoleh keuntungan bersama. Yang keempat adalah trust. Trust adalah penggabungan atau peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha besar. Selanjutnya adalah holding company. Holding company adalah suatu badan usaha yang besar yang pada umumnya berbentuk corporation atau PT yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lainnya. Yang kelima adalah concern. Pada dasarnya sama dengan holding company, yaitu memiliki sejumlah besar saham dari beberapa badan usaha. Perbedaannya, holding company berbentuk PT, sedangkan concern berbentuk perusahaan perseorangan. Jadi, concern ini didirikan oleh seorang dengan jalan membeli sejumlah besar saham-saham dari beberapa badan usaha. Produksi sendiri adalah kegiatan yang menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang ataupun jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia. Nah, proses produksi itu adalah cara, metode, ataupun teknik untuk menciptakan hal tersebut. Nah, untuk proses produksinya ini terbagi menjadi 4, yaitu faedah bentuk. Nah, faedah bentuk itu contohnya seperti rotan menjadi meja. Faedah waktu itu seperti jasa pergudangan yang menyimpan barang-barang yang telah kita beli.
Yang ketiga adalah faedah tempat. Nah, faedah tempat ini seperti jasa transportasi, perpindahan tempat ke tempat lain. Nah, yang keempat adalah faedah milik. Contohnya itu usaha perdagangan. Manajemen produksi sendiri yaitu mengkoordinasi sebuah kegiatan yang diperlukan untuk membuat suatu produk agar sesuai yang direncanakan. Pengendalian persediaan yaitu mencangkup masalah keseimbangan antara jumlah persediaan yang memadai dengan biaya persediaan yang muncul. Nah, untuk persediaan bahan mentah akan berguna untuk menghilangkan resiko dari material yang kualitasnya kurang baik dan juga dapat mempertahankan stabilitas organisasi. Persediaan yang terlalu besar juga kurang menguntungkan. Salah satu sebabnya akan menimbulkan kerusakan pada bahan yang disimpan. Nah, jika terlalu kecil juga dapat mengganggu proses produksi yang mengakibatkan produk yang akan terlambat sampai ke tangan konsumen. Untuk faktor-faktor produksi yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan besar kecilnya persediaan yaitu yang pertama minimal persediaan, yang kedua adalah jumlah produksi yang akan dijual, yang ketiga adalah kerusakan barang di gudang, yang keempat perkiraan tentang harga. Economy order quantity adalah kualitas yang harus dibeli dan dipesan ataupun jumlah setiap kali pembelian bahan ekonomis. Economies order quantity dibagi menjadi dua, yaitu biaya pesanan. Biaya pesanan sendiri adalah yang meliputi semua biaya mulai dari yang mengadakan persiapan sampai dengan barang yang akan datang. Yang kedua adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan diadakannya persediaan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Fadilah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan yaitu barang atau produk. Barang atau produk adalah secara umum sifatnya dapat diraba, sehingga kita dapat menjualnya. Nah, jadi dalam melakukan berbisnis, kita harus menentukan barang atau produk apa yang akan kita jual, sehingga dapat diterima oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga konsumen loyal kepada kita dan kita pun akan mendapatkan laba dari barang atau produk yang kita jual. Setelah menentukan barang atau produk yang akan dijual, selanjutnya para pembisnis harus memikirkan barangnya agar dikenali oleh orang-orang, yaitu dengan memberikan brand atau merek. Brand atau merek adalah suatu pemberian tanda pengenal bagi barang atau produk yang akan kita jual, berupa nama, simbol, dan desain. Barang atau produk yang telah diberikan merek atau brand, selanjutnya kita tentukan harga yang sesuai dengan kualitas barang atau produk serta pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan agar kita mendapatkan laba. Dalam suatu berbisnis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Yang pertama, faktor keadaan perekonomian, di mana suatu harga mengalami kenaikan atau penurunan. Yang kedua ada faktor permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu. Contohnya, apabila harganya naik, maka permintaan akan turun. Apabila harganya turun atau rendah, maka permintaan akan naik. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran adalah kebalikan dari hukum permintaan, yaitu apabila harganya naik, maka penawaran ikut naik, dan apabila harganya rendah, maka penawaran akan ikut rendah. Selanjutnya dalam penjualan akan terdapat beberapa metode penetapan harga, yaitu ada 4. Yang ke-1 cost plus pricing, yang kedua markup pricing, yang ketiga penetapan harga break even, dan yang keempat yaitu penetapan harga dalam hubungan pasar. Metode cost plus pricing atau harga biaya adalah suatu metode dengan cara menghitung seluruh biaya barang atau produk dengan menambahkan laba atau bisa disebut juga margin yang diinginkan. Jadi rumusnya yaitu biaya total ditambah margin atau laba dan hasilnya adalah harga yang akan dijual. Yang kedua yaitu metode markup pricing. Metode ini sering digunakan oleh pedagang atau perusahaan. Cara menghitung metode ini yaitu menentukan harga jual setelah menambahkan harga beli. Yang rumusnya yaitu harga beli menambahkan markup dan hasilnya yaitu harga jual.
Markup adalah kelebihan harga dari harga belinya. Contohnya yaitu kita membeli barang yang udah jadi 50.000 dan kita akan menjual 50.000 dengan menambahkan harga belinya yaitu 50.000. Jadi harga jualnya yaitu 100.000 karena sudah ditambahkan harga beli. Selanjutnya yaitu metode harga break even. Metode ini menggunakan permintaan pasar. Jadi kita menentukan titik harga break even-nya tuh di titik 50 dan apabila kita menjual di atas 50.000 maka kita akan mendapatkan keuntungan, dan apabila kita menjual di bawah 50.000 atau di titik harga even berarti kita akan mendapatkan kerugian. Dan yang terakhir yaitu metode penetapan harga hubungan dengan pasar, yaitu mempertimbangkan harga dengan melihat situasi pasar, dengan kata lain fokus pada pelanggan atau permintaan dan pesaing. Selanjutnya yaitu ada strategis penetapan harga. Yang pertama yaitu penetapan harga psikologis, yaitu dengan cara menetapkan harga ganjil, contohnya 159.999, padahal sama aja kayak 160.000 gitu, tapi ditulisnya ganjil kan, 159.999. Nah, strategi ini memberikan efek pada pembeli, harga yang ditawarkan lebih murah dikarenakan alam bawah sadar manusia memproses harga ganjil lebih murah daripada harga genap. Selanjutnya yaitu strategis price lining atau skimming price, yaitu menentukan harga sesuai tingkat suatu produk. Jadi semakin bagus barangnya atau berkualitas maka harganya semakin tinggi gitu. Selanjutnya yaitu ada strategi potongan pembelian atau potongan harga. Akan diberikan potongan harga kepada konsumen apabila mereka membeli barang atau produk dalam jumlah banyak. Jadi strategi ini akan memikat para konsumen untuk membeli barang dengan jumlah yang besar atau banyak gitu. Dan yang terakhir yaitu strategis penetapan geografis atau menyesuaikan harga berdasarkan lokasi para pembeli. Sekian penjelasan saya, yaitu tentang pembisnis yang dimulai dari memikirkan barang atau produk, memikirkan merek atau brand, menetapkan harga yang sesuai, dan menentukan strategis penetapan harga. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Strategi pendanaan usaha adalah strategi yang dibuat dengan berbagai pertimbangan untuk suatu perusahaan dengan strategi yang dapat meminimalkan biaya modal atau cost of capital. Sumber pendanaan ini juga mengandung biaya modal, diantaranya utang yang mengandung bunga dan ekuitas seperti saham yang mengandung biaya. Lalu dalam pendanaan perusahaan pasti memiliki sumber, diantaranya yang pertama ada dana pribadi. Dana ini merupakan dana yang paling murah karena tidak dikenakan beban, karena juga berasal dari tabungan pribadi. Yang kedua ada dana sistem gadai. Dana ini berasal dari kita yang menggadaikan barang atau rumah, namun kekurangannya pinjaman ini waktunya relatif pendek. Yang ketiga ada pinjaman ke lembaga non formal. Dana ini seperti penggadaian karena jangka waktu yang cukup pendek, namun pinjaman ini berasal dari arisan keluarga atau pertemanan. Yang keempat ada bermitra atau berpartner. Dana ini mengundang investor untuk memodali perusahaan yang akan dijalani. Yang kelima ada hibah. Dana ini dibuat untuk mengembangkan kewirausahaan dengan jenis pinjaman sangat murah namun saingannya cukup ketat. Yang keenam pinjaman ke non-bank. Pinjaman ini relatif mudah dari lembaga keuangan lainnya, namun bunga yang ditawarkan cukup tinggi. Pinjaman ini berasal dari koperasi atau BPR dan leasing. Yang ketujuh ada pinjaman ke bank. Dana ini mempunyai kendala besar karena banyaknya prosedur dan syarat, namun
Pinjaman ini cukup jelas karena diawasi oleh pihak bank. Yang kedelapan ada pasar modal. Sama seperti bank, dana pasar modal juga terdapat syarat dan prosedur yang cukup kendala. Namun pinjaman ini diprioritaskan untuk pinjaman yang besar untuk perusahaan. Dan terdapat juga sumber pendanaan usaha berdasarkan waktu. Ada jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Yang pertama itu ada jangka waktu pendek. Dana ini digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan atau sehari-hari seperti arisan keluarga atau pertemanan. Pinjaman ini juga bisa dikembalikan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada jangka panjang. Jangka panjang ini dapat dari perusahaan untuk keperluan jangka panjang dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun. Kita pun harus memperhatikan dalam perusahaan dari mana modal itu berasal agar perusahaan kita tidak terjebak dalam hutang dan tidak mengalami kebangkrutan. Kita juga harus memperhatikan secara cermat dari mana sumber modal berasal, dan jika berasal dari pihak ketiga kita harus melihat suku bunga terlebih dahulu. Lalu kita harus bisa memperkirakan kapan pinjaman modal itu harus dikembalikan dengan memperhatikan lama kontrak pinjaman tersebut, dan kita juga harus bisa melihat peluang usaha yang kita akan buat apakah pesat atau tidak, dengan tetap menjalin kerjasama dengan investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bisnis modern. Bisnis modern adalah bisnis yang sudah berkembang ke level yang lebih tinggi. Naiknya level bisnis ditandai dengan munculnya berbagai jenis baru dan juga produk-produk baru. Beberapa jenis baru beroperasi dengan muncul barang yang tidak berwujud dan memberikan layanan yang sangat canggih. Tentunya hal tersebut merupakan hal baru dalam dunia bisnis. Seperti yang kita tahu bahwa di zaman dahulu bisnis hanya menjual barang dalam bentuk fisik atau memberikan layanan sederhana kepada masyarakat. Perkembangan dalam dunia bisnis tidak luput dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini teknologi sudah semakin canggih. Dampaknya adalah terjadinya beberapa perubahan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ciri-ciri bisnis modern ada 3. Yang pertama ada spesialisasi. Dalam pemasaran atau marketing, spesialisasi menjual barang-barang tertentu seperti toko elektronik, khusus alat rumah tangga, toko sepatu. Yang kedua ada saling ketergantungan. Karena bisnis sudah bergerak dalam bidang tertentu, maka satu perusahaan tergantung kegiatannya pada perusahaan lain. Yang ketiga ada produk massal. Barang dihasilkan dalam jumlah yang besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Produksi massal yang dibuat oleh dunia bisnis akan mendatangkan keuntungan. Selanjutnya ada tantangan bisnis. Untuk menjadi seorang pembisnis yang baru mulai itu bukanlah hal yang mudah. Namun, memulai bisnis adalah hal yang luar biasa karena akan menjadi tantangan bisnis tersendiri untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Seorang pembisnis harus mengetahui apa saja jenis tantangan bisnis yang akan dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama ada moral dan integrasi, yang kedua ada transformasi digital, yang ketiga ada sumber daya manusia, yang keempat ada persaingan semakin ketat, yang kelima ada perusahaan masyarakat, yang keenam kurangnya dukungan pemimpin, yang ketujuh ketidakpastian ekonomi, yang kedelapan ada mengelola keuangan bisnis, yang kesembilan ada perencanaan bisnis, yang kesepuluh ada ekspektasi kurang realistis. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Meningkatkan keunggulan kompetitif artinya perusahaan mau dan mampu berevolusi secara fleksibel mengikuti perkembangan yang terjadi agar perusahaan kita dapat tetap bersaing.
Seperti saat ini, di era modern digital, kita sebagai pemilik perusahaan harus memutar otak agar dapat memanfaatkan era modern digital ini sebagai salah satu peluang usaha. Seperti misalnya, kita menjual produk kita di e-commerce. Melihat situasi saat ini, kebanyakan konsumen lebih memilih belanja melalui e-commerce karena mereka tidak harus mengeluarkan tenaga lebih serta biaya transportasi hanya untuk mendapatkan suatu barang di saat mereka dapat mengakses semua itu dengan ujung jari mereka. Itulah kenapa bagi perusahaan ini dapat menjadi salah satu peluang usaha yang begitu menguntungkan. Terdapat dua teori keunggulan, yaitu teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan kompetitif. Apa sih perbedaannya? Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif berfungsi untuk mengukur keuntungan sosial dan dihitung berdasarkan harga sosial dan harga nilai tukar uang. Dan sedangkan keunggulan kompetitif berfungsi sebagai alat untuk mengukur keuntungan peripat dan dihitung berdasarkan harga pasar dan nilai tukar resmi yang berlaku. Nah, saya akan menjelaskan kembali keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki perusahaan atau negara, yaitu ketika mampu memproduksi suatu barang secara efisien atau lebih baik dibanding barang lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teori keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah sekumpulan fitur unik dari perusahaan dan produknya yang dianggap oleh audiens sebagai suatu hal yang signifikan. Aspek bisnis ini merupakan salah satu alasan terbesar di balik brand dan mengapa pelanggan biasanya lebih memilih satu produk daripada yang lain. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama ada overall low cost leadership. Perusahaan ini yang memiliki efisiensi dengan tingkat lebih tinggi. Strategi low cost ini contohnya membangun fasilitas secara agresif tetapi dengan skala yang lebih efisiensi. Yang kedua ada differentiation. Differentiation adalah dalam bentuk penampilan diri sebagai produsen yang menawarkan biaya lebih rendah tetapi memiliki keunikan produk. Yang ketiga ada fokus. Perusahaan harus bisa fokus dalam memilih segmen unggulan karena akan lebih mudah untuk menentukan strategi. Kritik terhadap keunggulan komparatif. Asumsi dua tersebut masih jauh dari kenyataan. Yang pertama, di mana kegiatan ekspor dan impor biasanya melibatkan banyak negara dan juga produk. Yang kedua ada perdagangan antara negara akan melibatkan biaya transportasi sehingga jika kita mengasumsikannya tidak ada maka hal itu adalah mustahil. Manfaat teknologi untuk mengembangkan usaha bisnis. Di zaman modern ini sudah banyak sekali perkembangan, bahkan sangat cepat, salah satunya di bidang telekomunikasi. Telekomunikasi berkembangnya itu sangat cepat karena bisa dilihat oleh seluruh orang di dunia. Dampak positif telekomunikasi salah satunya kita dapat mengembangkan usaha bisnis melalui sosial media. Salah satunya perkembangan promosi. Suatu bisnis dulu harus membuat atau menggunakan metode konvensional, namun sekarang kita dapat melakukan promosi secara online. Salah satu dampak positifnya adalah membantu pengusaha-pengusaha kecil agar bisa memperluas jangkauan kerjanya melalui media-media promosi dan menghemat biaya dan waktu. Karena kan kalau kita harus membuat koran, brosur atau billboard kan kita harus menggunakan waktu dan menggunakan uang juga. Karena waktu dan uang itu singkat atau terjangkau, jadi produktivitas perusahaan juga kan dapat meningkat dengan tetap menjaga dan mengoptimalkan perusahaan kita dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dampak itu pun kita dapat mengelola perusahaan atau karyawan agar tetap bekerja dengan baik dan sekarang juga kan melamar kerja sudah dapat melalui media sosial, contohnya seperti email atau lain sebagainya. Selain perkembangan usaha di bidang telekomunikasi, kita juga dapat menambah skill agar menjadi bekal ke depan.
Yang tadi saya sudah bilang, dampak positif promosi di sosial media salah satunya itu konsumen bisa membeli atau melihat hanya dari sosial media atau telepon genggam yang mereka punya. Dan kita juga dapat mengembangkan bisnis kita bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ASEAN atau Amerika Serikat. Contoh peluang usaha di desa online dan offline, dari bisnis kuliner, usaha peternakan, hingga industri kreatif. Salah satu keuntungannya itu adalah lahan yang strategis dan juga masih minim pesaing. Memilih e-commerce sebagai cara berbisnis modern karena dilihat pada saat ini memungkinkan siapa saja yang membeli berbagai jenis produk secara online. Nah, platform ini sebagai media penjualan sudah terbukti efisien dalam menjangkau konsumen, namun salah satu hal yang harus dipertimbangkan platform berbasis digital yaitu satu, potensi pertumbuhan bisnis di masa mendatang, dan juga yang kedua, menghasilkan pendapatan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, membuka usaha dengan modal yang minim. Yang keempat adalah promosi yang mudah dan murah. Yang kelima adalah menjangkau konsumen tanpa batas.